Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Adi Arba dengan NIM 1031124 0071. Pada video ini saya akan video remedial untuk mata kuliah teori peluang. Saya akan membahas tentang materi minggu 7 lalu di karena ini remedial CLO kedua ya. Jadi saya memilih ini karena mungkin agak cocok ya. Baik, di sini saya akan membawakan mengenai materi bivarian kontinu. Jadi eh, belajar mengenai dua perubahan acak X serta Y yang nilai kontinunya itu eh, nilainya itu kontinu dan dianalisis secara bersamaan. Fokusnya bukan hanya peluang masing-masing variabel, tapi hubungan antara X dan Y melalui fungsi gabungan. Nah, ini eh, outline. Jadi kita akan membahas mengenai definisi, kemudian fungsi peluang bersama dan marginal, lalu dilanjutkan dengan eksponen dan kovariansi, dan yang terakhir ditutup dengan korelasi. Nah, baik, mulai di bagian random variable, perubahan acak atau random variable itu disebut juga dengan variat berdasarkan jumlah variabel dibagi menjadi univariates, bivariates, multivariates. Karena kita membahas bivariates, maka kita akan fokus pada pasangan nilai X, Y. Nah, tipe perubahan pasangan X, Y itu bisa diskrit. Pasangan X, Y bisa diskrit, kontinu, atau campuran. Pada materi ini kita akan fokus pada bivariat kontinu, artinya X dan Y itu sifat-sifat kontinu. Nah, ini ada visualisasi beda dengan univariat satu dimensi. Bivariat kontinu ini divisualisasikan dalam bentuk permukaan 3D. Tinggi permukaan menunjukkan kepadatan peluang, bukan peluang langsung. Nah, ini adalah contoh grafik join PDF. Contoh grafik FPP, hubungan. Ini bentuknya menyerupai bukit, seperti pada distribusi normal bivarian, area permukaan lebih tinggi menunjukkan daerah yang lebih mungkin terjadi. Nah, lalu kita masuk ke join probability density function. Jika X dan Y adalah dua variabel acak kontinu, maka fungsi peluangnya disebut fungsi gabungan padat. Fungsi padat peluang gabungan, maaf. Ditulis dengan F XY, XY. Nah, ini ada tiga sifat penting. Nah, yang pertama itu fungsi gabungan F X Y dari X dan Y selalu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, yang kedua itu ada integral ganda fungsi peluang gabungan F X Y dan X Y dan dari X dan Y. Maaf, jadi gabungan F X Y dari X dan Y dengan batas dari minus tak hingga sampai tak hingga. Hasilnya sama dengan 1. Maknanya, itu total kepadatan peluang di seluruh ruang sampel adalah 1. Gitu. Nah, kita masuk ke sifat yang ketiga, itu ada peluang X dan Y pada daerah A sama dengan integral ganda fungsi gabungan pada daerah tersebut. Nah,
Fungsi peluang marginal. Fungsi peluang marginal X diperoleh dengan mengintegralkan fungsi peluang gabungan terhadap Y dari minus tak hingga sampai tak hingga. Fungsi marginal Y diperoleh dengan mengintegralkan fungsi peluang gabungan terhadap X. Ekspektasi dari X kali Y adalah integral ganda dari X kali Y dikalikan fungsi peluang gabungan. Ekspektasi X adalah integral dari X dikalikan fungsi marginal X. Kemudian dibikin kovariansi. Kovariansi itu mengukur hubungan antara dua variabel acak. Apakah mereka cenderung bergerak bersama atau berlawanan arah. Jika kovariansi positif, variabel cenderung bergerak searah. Sebaliknya, jika variabel cenderung bergerak berlawanan arah, kovariansi sama dengan 0 itu menunjukkan tidak ada hubungan linear antara X dan Y. Meskipun mereka bisa jadi berhubungan secara non-linear. Kovariansi X, Y adalah ekspektasi dari hasil selisih X terhadap rata-rata X dan selisih Y terhadap rata-rata Y. Kovariansi sama dengan ekspektasi X kali Y dikurangi hasil perkalian ekspektasi X dan ekspektasi Y. Pada bagian korelasi, korelasi itu adalah ukuran kekuatan hubungan linear antara dua variabel acak. Korelasi dihitung dengan membagi kovariansi dengan hasil kali simbang baku dari kedua variabel. Nilai korelasi berkisar antara min 1 sampai 1. Korelasi itu menunjukkan hubungan yang sangat kuat, searah. Sedangkan min 1 menunjukkan hubungan yang sangat kuat tetapi berlawanan arah. Korelasi 0 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear. Nah, korelasi X dan Y adalah kovariansi antara X dan Y dibagi dengan hasil perkalian simpang baku X dan Y. Dua variabel acak X dan Y dikatakan independen atau saling bebas jika distribusi hubungan mereka itu dapat dipisahkan menjadi hasil perkalian distribusi marginal X dan Y. Ini artinya bahwa informasi tentang X tidak memberikan informasi mengenai Y dan sebaliknya. Nah, ini rumusnya itu fungsi peluang X dan Y sama dengan kali fungsi marginal X. Ekspektasi X kali Y sama dengan ekspektasi Y kali Y. Kemudian kita masuk ke bagian peluang bersyarat atau conditional density. Peluang bersyarat itu menggambarkan peluang terjadinya suatu peristiwa dengan memperhatikan peristiwa lain. Dalam hal ini, kita mengukur distribusi suatu variabel dengan mengingat nilai variabel yang lain. Peluang bersyarat penting ketika kita itu ingin mengetahui bagaimana distribusi suatu variabel berubah berdasarkan informasi tentang variabel lain. Nah, rumus peluang bersyarat itu fungsi peluang bersyarat Y diberikan X dengan sama dengan X adalah fungsi gabungan bagian dari fungsi peluang marginal X. Rumus peluang bersyarat lain itu ada fungsi peluang X diberikan Y sama dengan Y adalah fungsi peluang gabungan dari
di bagian fungsi peluang marginal. Nah, ini adalah contoh soal diberikan fungsi peluang gabungan f x y lambda x pangkat y untuk 0 x y l dan untuk lainnya. Tugas kita itu menghitung nilai lambda, mencari fungsi marginal untuk x dan y. Nah, untuk menghitung kita gunakan total peluang sama dengan 1. Artinya, integral ganda dari fungsi peluang gabungan di seluruh ruang sampel harus sama dengan 1. Nah, rumusnya itu integral ganda fungsi peluang gabungan lambda x y pangkat 2 dari y dan y sama dengan x dari 0 sampai y dan y dari 0 sampai 1 sama dengan 1. Nah, pertama kita lakukan integral terhadap x, kemudian integral keluar terhadap y. Setelah terhitung, kita temukan bahwa hasilnya itu 10. Kemudian eh, setelah menemukan rendah sama dengan 10, kita dapat menghitung fungsi peluang marginal untuk x dan y dengan mengintegralkan fungsi peluang gabungan terhadap variabel lainnya. Fungsi x diperoleh dengan mengintegralkan 10xy pangkat 2 terhadap y dari x sampai 1. Kemudian marginal f fungsi y dalam kurung y, fungsi marginal y diperoleh dengan mengintegralkan 10xy pangkat 2 terhadap x dari 0 sampai 1. Nah, ini ada contoh latihan juga. Diberikan fungsi peluang gabungan di mana kita disuruh menentukan nilai K, kemudian fungsi padat peluang marginal, apakah X dan Y independen, kemudian hitung kovariansi XY, lalu hitung korelasi. Nah, ini untuk jawabannya. Untuk mencari nilai K, kita gunakan total peluang dengan sama dengan 1. Integralkan integral ganda fungsi gabungan daerah 0, 0 kurang dari X kurang dari 1 dan 0 kurang dari Y kurang dari 1 harus sama dengan 1. Integral ganda fungsi K X Y dari X dan Y batas sama dengan batas X dan Y dari 0 sampai 1 harus sama dengan 1. Langkah penyelesaiannya itu kita perhitungkan, kita dapat K sama dengan 4. Setelah menemukan K sama dengan 4, kita lanjut bagian fungsi marginal untuk X dan Y, serta mengecek apakah X dan Y independen. Fungsi marginal X dan Y integral dari 4xy terhadap Y sama dengan 0 sampai 1. Fungsi marginal Y adalah integral 4xy terhadap X dari 0 sampai 1. Karena fungsi X fungsi y sama dengan fungsi x, y, maka x dan y adalah independen. Nah, pada bagian ini kovariansi dihitung dengan rumus
Kovariansi XY sama dengan ekspektasi XY, ekspektasi X, ekspektasi Y. Karena X dan Y independen, maka kovariansi sama dengan nol. Korelasi yang dihitung dengan rumus eh, korelasi XY, simpang X sama Y yang juga menghasilkan nol. Kovariansi X dan Y sama dengan ekspektasi X dan Y dikurangi hasil perkalian ekspektasi X dan ekspektasi Y yang menghasilkan nol. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf karena jawaban heh, jawaban di ini belum ada. Saya ikut yang di materi, tapi tadi udah ada catatan saya mengenai jawaban ini. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa memperbaiki nilai saya di teori teori peluang bagian CLOO 2 ya untuk remedi UTS. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.